Dan papa tiba-tiba langsung kirim uang. Dari nominal kecil sampai nominal yang bikin geleng-geleng. Tapi entah kenapa tiap Pak Eko telepon tuh papa langsung transfer aja gitu, kayak kena hipnotis. Satu persatu harta papa habis. Mobil dijual, emas digadai, tabungan kosong. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai. Kenalin, gue Rumi. Nggak ada L. Ntar jadi nyanyi kalau ada L-nya. Aku bukanlah Superman. Gue dari Sumut, dan umur gue sekarang udah 24 tahun. Kali ini, gue mau cerita tentang cobaan hidup ortu gue yang gak ada abisnya. Gara-gara banyak yang iri sama keluarga gue. Padahal, ortu gue tuh tipe orang yang gak banyak ngomong, tapi banyak yang dikerjain, dan termasuk orang yang dihargai di kampung. Jadi, ortu gue tuh ada 4 anak. Anak pertama, namanya Bang Kenu. Anak kedua, Kak Ayu. Anak ketiganya itu gue, dan terakhir namanya Dito. Nah, cerita ini berawal dari zaman gue SD. Dulu, ayah sama mama udah lama buka usaha dagang, kayak kedai yang isinya sembako gitu kan. Nah, kita punya tetangga, pas banget rumahnya tuh di depan kedai. Nah, tiap dia belanja tuh, pasti ada aja yang dia cari, tapi di warung gue lagi nggak ada. Misal, dia nyari beras. Kebetulan hari itu beras di warung mama gue lagi habis. Atau dia lagi nyari telur, tapi hari itu ayah lagi nggak restock telur. Jadi kayak, ini orang sengaja nyari yang nggak ada, biar kesannya warung gue tuh nggak lengkap. Terus nih, masih dengan orang yang sama juga, di kedai tuh kan jualan galon air isi ulang gitu. Dan ayah juga udah banyak pelanggannya. Anehnya, tetangga itu malah jualan galon air juga. Padahal udah tahu posisi kita depan-depanan ya. Tapi dia malah jualan yang sama. Dia juga nggak buka warung, dia nggak ada depot air, dan nggak ada rebus air di dandang gede buat dijual. Dan dia juga sebenarnya orang yang mampu. Ya oke deh, mungkin dia cuma pengen hobi aja jualannya. Tapi kayak, why gitu. Sampai waktu itu ada yang mau belanja, sekalian bawa galon kosong gitu kan ke kedai ayah. Terus dia sengaja banget ikut-ikutan mampir ke kedai ayah dan nawarin, kita juga jualan galon loh, nanti bisa diantar ke rumah. Ya, ayah cuma diem aja, karena nggak enak kan kalau berebut pelanggan. Terus juga masih mikir, kalau emang udah rezeki mah, nanti juga tetap ke kita kok. Tapi tetap aja heran, ini orang kenapa begitu sih? Ada lagi kejadian yang menurut gue aneh juga sih. Waktu itu gue masih kelas 4 SD, dan lagi ada acara layar tancap gitu di kampung. Posisinya di samping kedai, karena kebetulan lapangan itu kosong. Nah, petugas layar tancap yang malam itu lagi jaga, sempet pengen beli rokok gitu kan, tapi nyari ke samping lapangan. Katanya nggak nemu kedai mama gue. Sampai besok paginya, dia balik lagi tuh ke warung mama gue. Terus dia nanya, loh, di sini ada kedai. Semalam kok saya mau beli rokok di sini kosong dan gelap ya? Kayak kosong gak ada apa-apa. Terus mama gue bilang, loh, kita semua lihat kalian pada bolak-balik loh lewat di depan warung. Kita nggak tutup kok. Lampu kedai juga hidup semua sampai belakang. Masa iya gelap? Terus disahutin, bener bu, kita sampai harus jalan jauh nyari kedai lain buat jajan. Setelah itu ya, mama cuma mikir, mungkin mereka salah lihat kali ya. Ada momen lain lagi nih. Waktu itu, mama lagi kedatangan tamu dari kampung ayah. Jadi, mama masak makanan gitulah yang lumayan banyak buat tamu. Waktu itu kompor yang dipakai tuh tipe kompor yang pakai sumbu. Kalian pernah lihat nggak kompor yang pakai sumbu? Kayaknya sekarang udah jarang deh. Pas lagi dipakai masak, entah gimana ceritanya, tiba-tiba tuh kompor meledak bejir. Kayak gimana ceritanya tuh kompor bisa meledak? Kayak aneh banget loh. Padahal udah lama banget mama masak pakai kompor itu, tapi nggak pernah ada kejadian aneh-aneh. Pas kejadian tuh, mama gue lagi sama Kak Ayu. Gue lagi nonton TV, disuruh buat manggil ayah kan, buat lihat keadaan mama.
Tapi ayah lagi nggak ada di kedai. Gue cari kemana-mana tuh ayah. Ternyata ayah lagi ada di belakang kedai sama opung yang dari kampung ayah. Mereka kayak lagi ngambil sesuatu gitu dari dalam tanah. Ternyata mereka ngambil bungkusan santet yang ditanam di tanah belakang kedai. Dan lu tahu isinya apa, guys? Isinya jarum, tulisan Arab, paku, dan lain-lain yang dibungkus di dalam kain putih. Ternyata opung punya keistimewaan gitu. Dia tahu ada yang jahat di kedai ayah. Jadi dia datang buat bersihin santet itu. Nah, waktu kain santet itu diambil, ternyata menyebabkan kontak ke rumah mama yang lagi masak. Jadi itulah penyebab kompor mama meledak. Mama gue jadi korban, pahanya kena minyak panas dan melepuh besar banget. Bahkan sampai sekarang bekasnya masih ada. Dan opung bilang, pelakunya akan ketahuan karena beberapa hari ke depan mereka bakal ribut keluarganya. Sampai barang-barangnya ikut keluar. Dan yap, bener guys. Temen ayah yang masih satu marga sama ayah, yang juga buka kedai baru itu, mereka suami istri ribut besar. Sampai istrinya lemparin barang-barang dapur keluar. Bahkan baju suaminya pun dia lemparin. Tapi dengan kejadian ini membuktikan kalau omongan opung itu benar. Pokoknya banyak hal yang terjadi lah. Sampai ketika gue SMP, krisis ekonomi melanda keluarga gue. Sampai kita harus jualan lontong, banyak utang, dan kedai dijual. Terus karena mbah, BTW ini mamanya mama gue ya, tinggal sendirian. Jadilah kita pindah ke rumah mbah. Masih di kampung yang sama kok. Bahkan sampai mbah meninggal kita masih di situ. Sampai abang pertama kuliah juga. Karena emang posisinya keluarga gue ekonominya lagi anjlok banget guys waktu itu. Tapi ayah dan mama selalu kerja keras dan ngedukung anak-anaknya. Jadilah abang tetap bisa kuliah, walau agak huha-huha dikit nyari biaya waktu itu. Tapi nggak apa-apa, ini demi masa depan anak-anak mama dan ayah. Mereka kerja keras. Abang keterima kuliah di salah satu univ di Pekanbaru. Terus ada salah satu saudara kita yang bilang gini, iris kupingku kalau anaknya itu bakal berhenti. Nggak akan sanggup dia ini. Lagi sulit ekonomi malah kuliahkan anak. Cih, bukannya didoain yang baik-baik biar rezekinya sampai buat sekolahin abang gue sampai beres, malah negatif banget ngomongnya. Dan alhamdulillahnya, walau sakit-sakitan, abang gue tetap bisa lulus tepat waktu. Dan kayaknya dia tertohok banget tuh pas tahu abang gue berhasil selesai kuliah. Di usia gue yang udah dewasa ini, kejadian santet itu datang lagi nih. Opung gue yang di kampung katanya mimpi rumah gue dikelilingin sama ular dan ada api besar yang jatuh ke belakang rumah sampai rumahnya hancur. Terus ayah dan mama dikejar ular. Terus mama gue ketangkep. Kata opung, ada orang jahat yang mau santet pakai tanam kain putih. Kayaknya sama gitu dengan santet yang sebelumnya. Kata opung, ada orang yang kita lihat rajin ibadah, baik, sering bantu orang, tapi sebenarnya dalam hatinya enggak. Udah lama dia iri sama kalian, dan ini udah lama dia kirim. Awalnya, dia siram pasir ke seng rumah, tapi nggak mempan. Jadilah dia tanam kain itu. Rencananya mau ditambah lagi kalau ini nggak mempan juga. Canggih juga opung gue nih, bisa nerawang sedetail itu. Dan yap, kita langsung mikir ke satu orang dong, yaitu tetangga yang ada di depan kedai. Ternyata, dulu ada kenalan mama gue yang bilang kalau dia tuh dilihat dari bentuk rumahnya kayak punya pesugihan gitu. Dan imbasnya akan bikin tetangga-tetangganya jadi korban. Dan yap, semua tetangganya udah berganti orang semua, termasuk kita. Terus ada satu orang yang dulu punya penyakit aneh gitu. Ternyata katanya pernah kerasukan. Dan ngakunya kalau dia itu yang kirimannya si tetangga lama gue itu. Katanya dia lakuin itu karena dia gak suka sama orang yang seneng. Dan kalau dia nggak ambil korban, anak-anaknya nggak makan. Ngeri banget kan? Sejauh ini, keluarga gue masih struggle buat sembuh dan bangkit dari serangan-serangan aneh santet ini guys. Terakhir kabarnya, masih ada tanaman santet yang belum ditemuin lagi nih guys. Tolong bantu doanya ya, biar segera ketemu. Dan semoga tetangga gue cepat insaf juga ngelakuin hal-hal begini. Jadi gue dan keluarga bisa lebih tenang. Buat teman-teman yang pernah ngalamin hal yang sama, atau sedang struggle yang lain, semoga masalahnya cepet beres ya. Segini aja cerita dari gue kali ini. Sampai ketemu di video GPC lainnya ya. Bye. Rumah yang harusnya jadi simbol kebahagiaan malah bisa jadi pintu masuk teror.
Halo, kenalin, gue Nami dari Majalengka. Kali ini gue mau cerita pengalaman mistis yang dialamin keluarga gue sendiri. Sebuah kejadian yang bikin gue sadar, iri hati manusia bisa lebih kejam daripada setan. Keluarga gue dari dulu meyakini adanya hal-hal mistis, apalagi soal pamali, yang sangat gak asing di telinga, santet dan semacamnya. Sampai-sampai nyokap gue sering bilang gue ini anak spesial. Dikata nasi goreng pakai karet 2 kali ya gue. Wak wak wak. Gue kira spesial itu apa gue punya sindrom tertentu atau penyakit tertentu gitu. Tapi nyokap bilang enggak, bukan itu. Tapi yang dimaksud spesial itu di dunia mistis. Kenapa bisa dibilang gitu? Kata nyokap sih gue ini lahir di hari Jumat Kliwon, pas abis Jumatan. Kata beliau, anak yang lahir di hari itu susah banget kena santet. Bahkan kalau dipaksa pun santetnya bakal balik lagi ke pengirim. Tapi kakak gue beda. Dia lahir di hari Senin, yang katanya hari yang gampang banget dimasukin penyakit kiriman. Apalagi dulu pas kecil, kakak gue yang cowok sering banget sakit. Udah kayak langganan bet dah, heran. Gue dulu gak percaya, sampai akhirnya semuanya kebukti. Waktu itu, gue masih kuliah semester 4, dan kakak gue lagi sibuk-sibuknya skripsi. Jadi dia jarang pulang. Ada kali sebulan cuma 2-3 kali balik ke rumah. Itu pun cuma bawa baju gitu. Udah kayak diusir aja dia. Suatu malam, dia pulang ke rumah, bawa laptop dan nunjukin sketsa rumah baru yang dia gambar sendiri. Intinya dia mau renovasi rumah total, rumah lama kita yang udah 15 tahun kita tempatin. Bokap awalnya nolak, karena ekonomi kami waktu itu cuma sisa tabungan dan itu buat biaya nikahan kakak. Tapi setelah debat panjang, akhirnya bokap ngalah. Proyek renovasi pembongkaran dan pembangunan banyak drama banget sama orang-orang sekitar. Lo tau lah, di kampung tuh kalau ada yang bangun rumah, langsung ada aja yang komentar miring. Akhirnya rumah selesai dan memakan waktu 7 bulan. Setelah menempati rumah baru di renov ini, ada hal horor setelah kita mendiami rumah ini selama seminggu. Waktu itu, kakak teriak dari kamarnya. Teriakannya bikin semua orang rumah panik. Gue larilah ke kamarnya. Dan kagetnya, gue ngeliat dia udah jatuh di bawah ranjang sambil megang kakinya kayak kesakitan gitu. Bokap nyokap buru-buru angkat dia ke tempat tidur. Tapi setiap kakinya digerakin, jeritannya makin nyaring. Bokap langsung nelpon mantri desa. Setelah 30 menit nunggu, akhirnya mantri datang. Terus langsung diperiksa deh tuh kakinya. Mantri bilang kalau semua bagian tubuh termasuk kaki, semuanya sehat dan gak ada yang sakit apapun. Tapi mantri bilang, untuk pengobatan lebih lanjut, ke dokter terdekat aja, biar tahu penyebab lebih dalam lagi. Soalnya emang aktif banget anaknya, kayak abis minum gula sedanau toba. Kagak bisa diem banget dah orangnya. Baru bentaran di rumah, tiba-tiba udah mau futsal. Mungkin sakitnya ini karena cedera yang belum sembuh, jadinya sekarang kumat lagi cederanya. Setelah itu besokannya kita bawa kakak ke dokter. Pas di sana, gue lihat ayah sama ibu lagi ngobrol serius gitu dan bisik-bisik. Gak lama kita pulang dari dokter, dan ibu sama ayah gue yang ngerawat kakak. Gue yang rada kepoan ini, gak biasanya tuh lihat ayah sama ibu ngobrol seserius itu mukanya. Akhirnya gue tanya beliau, sekalian speak sih, mau tahu hasil pemeriksaan kakak. Akhirnya ibu cerita, kata ibu, begini Neng, kakak sehat. Untuk kaki juga udah di CT scan, tetap gak ada yang salah kakinya. Tapi anehnya si kakak kesakitan kalau digerakin. Sering dibantu buat jalan sama ayah juga gak ada perubahan apapun. Jadi ibu sama ayah mutusin buat bawa kakak ke orang pinter. Gue denger itu sakit hati banget. Kakak gue satu-satunya punya sakit yang gak wajar. Ya walaupun sering berantem, ketika dia sakit kayak gini gue ngerasa sakit juga. Gue ngerasa gak mungkin, gimana bisa kaki yang sehat semalam, sekarang dibuat jalan aja gak bisa. Biasanya dia teriak buat matiin lampu, sekarang teriak karena kesakitan. Karena sekarang dia balik badan di kasur aja butuh dibantuin. Tubuhnya yang makin hari makin kurus dan menghitam. Padahal setiap hari dia cuma berdiam di kamar. Gue pun cuma bisa ngikutin planning ibu ayah aja, biar semuanya lekas membaik. Akhirnya ayah jemput kakek tua. Dia ini orang pinter, semacam sesepuh yang diyakinin punya ilmu yang digunakan untuk keperluan hal baik gitu. Sebut aja beliau dengan sebutan Mbah. Gak lama ayah berangkat buat jemput si Mbah. Ayah telepon dan perintahin gue sama ibu buat pindahin kakak ke ruang tengah. Ada pesan dari Mbah.
jangan ada yang keluar rumah sebelum Mbah ke rumah. Kondisi saat itu lagi maghrib, dan gue langsung sholat. Abis itu, bantuin kakak gue pindah ke ruang tengah. Ngelihat kondisi kakak gue, rasanya ngegerus hati gue banget. Tubuhnya yang kurus, yang tinggal tulang itu, dengan tatapan yang kosong, dia tersenyum ke gue dan bilang, "Makasih, udah bantu gue." Di situ gue berasa lagi di kebun bawang, pedibet mata gue. Cuma bisa nahan nangis aja biar nguatin dia. Gak lama ada suara pintu diketuk. Gue pun buka pintu dan ternyata itu ayah, si Mbah, dengan seorang pemuda yang memilih nunggu di luar rumah. Mbah itu masuk dan langsung duduk di samping kakak terus nepuk pundaknya. Sedikit menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Tangannya megang kaki kakak dan kakak gue meringis keras, padahal cuma disentuh pelan. Mbah juga nyuruh gue sama ibu buat masuk ke kamar. Jadi cuma bokap yang boleh lihat prosesnya. Gue ngerasa malam itu kayak malam yang panjang dalam hidup gue. Pas kakak lagi diobatin, suara angin di luar kayak mukul-mukul dinding rumah, seolah ada yang memaksa nembus rumah gitu. Suara hewan pun seperti katak dan jangkrik biasanya rame. Malam itu seolah ada yang suruh mereka diam. Suasana senyap dan dingin. Beberapa jam kemudian, ayah minta gue sama ibu keluar kamar. Gue liat Mbah megang sebutir telur dan menyerahkan ke ayah. Dan Mbah bilang, "Nak, ini buang ke arah ujung timur. Nanti pulangnya jangan nengok ke belakang, harus fokus ke depan." Ayah mengangguk dan nyimpen telur itu. Selesai pengobatan, Mbah berpesan untuk ibu selalu baca ayat suci Al-Quran di hari-hari para jin keluar, seperti malam Selasa dan malam Sabtu. Juga berpesan untuk ayah mencuci beras dengan membaca ayat kursi dan airnya disiram sekeliling rumah. Dan Mbah juga berpesan ke gue untuk jaga sholat dan rutin ngaji, serta harus jadi orang yang kuat dalam situasi apapun buat keluarga gue. Mbah menjelaskan bahwa ternyata kakak gue diserang sama 4 orang di sekitar rumah yang syirik karena bokap bisa bangun rumah dengan usaha dagangnya. Gue kaget banget. Sebegitu besarnya kah rasa iri seseorang sampai melakukan hal yang merugikan orang lain? Mbah juga bilang kalau orang itu ngirim emang niatnya ditujukan ke ayah. Tapi karena ayah lahir di hari Jumat Kliwon, jadi santetnya mental dan berpindah ke anaknya. Terlebih anak ayah kan cuma 2, dan gue juga lahir di hari Jumat. Jadilah kena ke kakak yang kebetulan juga hari itu dia tidur sebelum maghrib. Dan waktu maghrib merupakan waktu para jin dan setan keluar. Jadi dianjurkan untuk berwudu, melakukan sholat, dan berzikir. Mbah pun izin pulang. Dan ayah membuang telur yang diharuskan dibuang ke ujung timur, di mana ke arah sungai yang dekat dengan gunung. Keesokan paginya, keajaiban terjadi. Gue yang habis bangun tidur, dapat jadwal ngerawat kakak, dan langsung ke kamar mandi buat ambil baskom berisi air buat basuh wajah kakak. Tapi pas gue buka pintu kamarnya, pemandangannya di luar dugaan. Kakak gue bisa berdiri sendiri dan senyum ke gue. Gue bisa berdiri. Dengan suara terbata-bata, air mata gue jatuh dengan deras ngelihatnya. Gue ngejerit, "Ya Allah!" Dan langsung meluk kakak gue yang udah berbulan-bulan cuma berbaring lemah tanpa cahaya di matanya. Ibu sama ayah yang denger jeritan gue langsung datang ke kamar kakak dan ikut nangis juga karena lihat kakak bisa berdiri sendiri tanpa kesakitan. Ayah cerita, pas telur itu dibuang kan dilempar, terus kena batu gitu. Percaya nggak percaya, isi telur itu adalah darah bercampur cairan hitam yang sangat berbau anyir dan baunya busuk. Ternyata selama pembangunan rumah, gue selalu ngerasa ada kejanggalan. Tapi karena nggak mau terlalu mikirin dan nggak mau percaya alias denial, awal pembangunan, gue ngeliat orang duduk dari pagi sampai sore di pojok rumah, di dekat kebun ayah. Terus pernah juga gue ngeliat sosok yang mirip kakak pas waktu maghrib. Padahal saat itu kakak nggak lagi pulang. Gue juga sering banget denger langkah kaki dari depan ruang tamu sampai ke dapur pas tengah malam. Kayak sibuk bener orang bolak-balik gitu. Dan gue juga selalu nyium wangi melati setiap malam waktu maghrib. Ayah sama ibu juga sempat ngalamin hal mistis lainnya yang di luar logika pas pembangunan. Tapi mereka nggak mau cerita ke gue. Mungkin biar gue nggak jadi takutan kali ya. Sampai detik ini gue gak bisa berkata-kata. Cuman dalam semalam kakak sakit, dan dalam waktu semalam juga dia bisa sembuh. Mata gue jadi saksi atas segala kejadian yang terjadi. Dan orang-orang jahat itu dengan berjalannya waktu, Allah tunjukkan ke kita. Memang si Mbah menawarkan untuk menyebutkan siapa saja orangnya.
Tapi ayah sama ibu memilih untuk gak mau tahu. Yang penting apa yang mereka perbuat ada balasan dari penyakit hati mereka sendiri. Rasa iri yang menguasai hati yang ngebuat orang itu buta sama apa yang dia lakuin, yang berdampak ngerugiin orang lain. Terlebih gue tinggal di perkampungan. Hal semacam itu biasa terdengar. Tapi gak nyangka kali ini keluarga gue yang jadi korbannya. Apalagi orang kampung sini yang mayoritas bertani ataupun berdagang. Ya saat itu ayah gue juga berdagang, tapi dengan semua usahanya bisa ngekuliahin anak-anaknya plus ngebangun rumah dibanding yang lain, yang bagi orang-orang sekitar hal itu dianggap gak mungkin. Saat itu pikiran gue yakin kalau hal-hal mistis itu ada, dan mereka ada. Kita sebagai hamba Allah cuma bisa menguatkan iman dan ketakwaan dengan ibadah dan berdoa memohon perlindungan. Pesan gue, setiap kejadian pasti banyak pesan yang Tuhan ingin sampaikan ke umatnya. Jika kita mampu mengikhlaskan setiap luka yang menghampiri hidup, pertolongan Tuhan selalu menyertai kita. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian selalu dalam lindungannya. Dan bahagia selalu ya. Sampai jumpa di video GPC lainnya. Dah. Hai, kenalin, gue Maya. Jadi, gue mau ceritain tentang kisah pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang dipercaya sama keluarga gue. Sebut aja dia Anomali, alias Om Tejo. Gue gak pernah nyangka, orang yang udah gue anggap keluarga sendiri, orang yang udah gue anggap paman, ternyata jadi sosok yang bikin hidup gue dan keluarga berubah jadi petaka, yang nyeret keluarga gue ke dalam kegelapan yang gak pernah kebayang. Jadi, kita udah kenal sama Tejo ini dari bonyok gue baru nikah di tahun 2000. Dia tinggal gak jauh dari rumah bonyok pada saat itu. Setiap bokap lagi kerja, si Anomali ini selalu nemenin nyokap di rumah. Pada saat itu si Tejo ini masih SMA. Dia pasti main PS di rumah sama nyokap sampai bokap gue pulang. Dan sekalian buat dia bolos sekolah. Di tahun 2004, gue lahir. Tejo adalah orang yang gue anggap paman sendiri. Gue selalu dibawa main ke rumahnya dan gue dianggap kayak keluarganya sendiri. Gue tumbuh besar dengan anggapan bahwa dia itu orang baik. Sampai akhirnya, kepercayaan itu jadi senjata buat musuh kita dari belakang. Tahun 2013, dia kerja di usaha bokap. Ya karena dia orang yang udah dikenal dari lama, beberapa tahun kemudian, bokap angkat posisi dia sebagai tangan kanan bokap. Yang dimana, bokap naruh nama dia di bank untuk order barang perusahaan. Gue kurang paham sistemnya gimana. Intinya, dia bisa order barang yang dibutuhin sama perusahaan dan bokap tinggal bayar aja tiap bulannya. Di akhir tahun 2020, dia menikah. Istrinya ngefollow IG nyokap. Istrinya Tejo ini ternyata aktif di story-nya. Suatu hari, nyokap ngeh dari instastory bininya Tejo, di mana mereka sekeluarga setiap weekend pasti liburan ke luar kota dan nginep di hotel bintang 5. Bininya Tejo upload di lobi hotel dan di kamar mandi hotel mewah itu. Maklum, orang kampung, jadi agak norak gitu deh. Dari situ nyokap nanya ke bokap, berapa sih papa ngegaji si Tejo ini? Respon bokap kayak santai aja gitu. Ya semestinya dia dibayar aja mah. Singkatnya, di awal tahun 2021, nyokap masih mantau instastory bininya Tejo dengan harapan nemu temuan yang aneh lainnya. Karena heran banget, bokap bersikap biasa aja sama si Tejo. Karena nyokap gregetan, beliau nyuruh gue untuk pantau tempat usaha bokap. Jadi, usaha bokap itu ada 2. Yang satu utama dan yang satu lagi cabangnya, yang buat naruh barang karena udah gak muat di tempat utama. Dan lokasinya gak jauh, cuma beda beberapa kilometer aja. FYI, secara finansial gue dan keluarga alhamdulillah sangat-sangat berkecukupan. Jadi, setiap hutang dari pembelian barang yang nilainya ratusan juta setiap bulannya, ya bokap enteng aja tinggal bayar-bayar karena emang omsetnya gede juga. Sekitar pertengahan tahun 2021, gue sekeluarga memutuskan pindah rumah. Beberapa bulan sebelumnya emang sibuk buat cari rumah yang tepat buat kita sekeluarga. Kenapa pindah? Ya karena keuangan kita udah mulai agak menurun, jadi harus efisiensi. Di tahun 2022, syukurnya kita berhasil deal rumah baru dan mulai menjalankan renovasi sedikit demi sedikit. Nyokap masih bertanya-tanya sama kelakuan Tejo. Akhirnya nyokap gue nanya ke bokap dan nanya kerjaannya selama ini gimana. Di situ bokap terus terang kalau dia udah ada kali sebulanan nggak ngantor di kantor utamanya dan sibuk di kantor cabang. Di situ nyokap kaget dong.
Bokap juga bilang kalau dia ngerasa selalu males untuk ke kantor utama. Dan kantor utama itu dihandle sama Tejo. Bokap bilang dia ngerasa selalu ngantuk dan bete gitu kalau di kantor utama. Makanya bokap gue langsung belok ke kantor cabang dan lebih enjoy ngerjain kerjaan yang ada di cabang. Padahal di cabang ini merangkap gudang dan kerjaannya lebih berat dibanding di kantor utama. Di situ nyokap marah dan maksa bokap gue nggak mau tahu harus dipantau di kantor utama. Nyokap curiga dan makin yakin ada yang nggak beres dan aneh sama sikap bokap. Bokap masih chill aja gitu nanggepinnya. Kok dari sekian banyak kecurigaan, bisa-bisanya bokap nggak mikir negatif gitu dan bisa sesantai itu. Di tahun 2023, alhamdulillah kita bisa menempati rumah baru. Tapi segala keanehan justru makin terasa di tahun itu. Satu-satu, hewan peliharaan ada yang sakit parah dan gak berhasil diselamatkan dan berujung mati. Ada juga yang tiba-tiba mati mendadak tanpa alasan yang jelas. Terus keuangan semakin menurun dan bokap bilang usahanya akhir-akhir ini lagi sepi. FYI, nyokap gue ini sering nontonin podcast horor yang nyeritain tentang santet gitu. Nah, dari situ nyokap makin curiga. Pas usaha bokap lagi sepi-sepinya, segala pengeluaran yang besar dari renovasi rumah akhirnya tersadarkan kalau giro yang dibayarkan itu jumlahnya sangat banyak. Banyak barang yang dipesen tapi nyatanya barang itu nggak ada di kantor. Dari situ bokap ambil tindakan. Bokap minta Tejo untuk kasih bon dari barang yang dipesan selama ini. Tapi lu tahu, bonnya nggak banyak yang dia kasih dan juga nominalnya nggak sesuai sama yang harus dibayar bokap. Bokap cerita ke temennya dan temennya hampir ngelaporin Tejo ke polisi. Barang dari teman bokap ini juga dikerjain sama Tejo. Barang yang dipesan Tejo di temennya bokap, dia nego habis-habisan dan bilang kalau ini buat usaha bokap, biar bantu usaha temen gitu. Akhirnya temen bokap kasih harga modal dia. Ternyata si bajingan satu ini kasih barang itu ke usaha orang lain biar dapat untung yang lebih besar. Dari situ bokap mulai nyusun rencana buat nggak ngegaji si Tejo. Ya secara dia udah maling barang dengan value-nya lebih besar daripada gajinya. Jadi ya buat apa bokap ngegaji lagi? Selain itu bokap juga sengaja biar dia resign dari sini tanpa harus bokap yang mencat dia biar nggak dapet pesangon. Si Tejo ini udah banyak tingkah sekarang. Jadi mulai banyak izin lah, sakit lah, biar dia nggak datang kerja. Nyokap lama-lama mengamati dan menyadari kalau ini ada yang nggak beres. Selain ada yang nilep, juga ada yang mau ngerjain kita sekeluarga melalui magis. Akhirnya nyokap ngajak gue buat ke orang pinter alias ustadz yang ngerti hal-hal begituan. Di situ ustadznya bilang kalau kita sekeluarga harus berhati-hati karena memang ada beberapa orang yang berusaha nyantet kita termasuk Tejo ini. Dia punya niat menguasai tempat usaha bokap. Dia berusaha untuk ngelabui bokap supaya nggak betah ada di kantor utama. Jadi dia bisa ngerjain kerjaannya dengan bebas tanpa dipantau. Terus juga kata Pak Ustadz, yang pergi ke dukun buat ngelakuin santet ini semua itu bininya si Tejo. Ustadz juga nggak nyebutin siapa aja yang mau nyantet keluarga kita biar nggak dendam katanya. Pak Ustadz juga bilang katanya bokap terlalu baik sampai kasih Tejo ini kepercayaan buat ngehandle usaha di kantor utama. Dan Ustadz juga menerangkan kalau doa istri itu pasti diijabah. Ternyata nyokap pernah berdoa pas hujan deres. Salah satu syarat diijabah doa yang paling mustajab. Nyokap berdoa kalau ada orang yang menzolimi kita sekeluarga akan kembali ke dirinya sendiri. Nyokap bilang ke Pak Ustadz, pas lagi baca surat Al-Baqarah, ada suara ledakan di atap rumah. Dan menurut penjelasan Pak Ustadz, suara ledakan tersebut menandakan kalau santetnya meledak atau nggak sampai ke yang dituju. Beberapa hari setelah dari Ustadz, kita dapat kabar kalau Tejo sakit-sakitan dan alhasil resign dari kantor bokap. Setelah keluar kerja dari sini, dia narik taksi online. Dan mobil yang dia pakai narik ini dulu cicilannya dibayarin sama bokap gue. Alhasil karena bokap terlalu baik, jadilah dimanfaatin bajingan satu ini. Awalnya bokap mau mediasi sama Tejo ini, tapi ya karena dia menghilang dan denger-dengar dia sakit sampai udah gak bisa bangun sekalipun. Bokap ngerasa iba, jadinya ngerasa gak perlu dibawa ke pihak berwajib. Karena si Tejo ini juga namanya udah jelek di komunitas usaha bokap. Ya bisa dibilang dia kena sanksi sosial lah. Untuk kondisi saat ini, kita sekeluarga udah mulai pulih secara ekonomi. Alhamdulillah. Meski kita sekeluarga belum bisa ikhlas sama apa yang diperbuat sama si Tejo bajingan ini.
Saran gue, jangan pernah buta sama yang namanya kepercayaan. Kadang orang yang paling dekat justru bisa jadi orang yang paling tega ngehancurin diri kita dari dalam, karena udah tahu kelemahan kita. Ibaratnya, kita kasih bunga, dibales dengan tai kotok masih anget lagi. Gak apa-apa, mungkin ini cara Tuhan untuk ngebuat keluarga gue biar naik satu tingkat derajatnya. Amin. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian gak ngalamin kisah pilu yang kayak gue alamin ya. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya. Bye. Hai Sobat GPC, kenalin gue Erika dari Jawa Tengah. Kali ini gue bakal cerita tentang perjuangan dan ujian hidup yang pernah dialami nyokap gue yang sampai sekarang masih bikin gue heran, sedih, campur sebel. Jadi pas gue masih TK, nyokap punya toko sembako super lengkap di ruko strategis. Letaknya di pinggir jalan utama di daerah yang lalu lalangnya tuh rame pol. Awal-awal buka, rame parah. Sehari omsetnya bisa 2-3 jutaan. Lumayan banget buat tambahan penghasilan. Apalagi bokap kerja sebagai pegawai pemerintahan yang dulu gajinya kecil. Seiring berjalannya waktu, gue pun naik SD. Seiring berjalannya waktu, gue pun masuk SD. Dan toko nyokap masih jalan lancar seperti biasa. Sampai suatu hari, tiba-tiba toko mulai sepi. Bahkan banyak pelanggan bilang, "Loh Bu, kok tokonya sering tutup sih? Padahal saya sering lewat loh." Nyokap saat itu cuma bengong, karena ini toko buka terus sampai kiamat. Dan nyokap selalu standby di toko. Aneh banget, kayak ada yang nutupin toko itu dari pandangan orang-orang. Awalnya nyokap cuek, soalnya beliau bukan tipe orang yang percaya hal-hal mistis. Tapi lama-lama mulai curiga. Ada satu orang, sebut aja dia Endah. Awalnya dia baik, bahkan bisa dibilang SKSD gitu. Tapi belakangan ini berubah total dan nunjukin warna aslinya. Endah jadi judes dan sinis ke nyokap. Padahal anaknya satu kelas sama gue. Suatu malam, nyokap mimpi kecelakaan dan dijenguk banyak orang. Salah satunya si Endah. Di mimpi itu, Endah pakai baju pink, duduk terdiam dan tatapannya kosong. Pas bangun, nyokap nganggep itu bunga tidur aja. Beberapa hari kemudian, mimpi itu kejadian beneran in real life, gengs. Nyokap ditabrak anak SMA pas beli lauk. Tangannya cedera parah dan harus dioperasi karena tulangnya masuk ke sela-sela. Untungnya ada warga sekitar yang bantuin nyokap dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Pas di RS, orang-orang penghuni ruko sekitar datang ngejenguk nyokap. Dan yang bikin merinding disco, si Endah dateng pakai baju PINK pink dan dia duduk persis kayak di mimpi nyokap. Gue gak ngerti itu kebetulan atau sebuah pertanda, tapi dari situ semuanya makin aneh. Setelah itu toko nyokap makin sepi kayak kuburan, bahkan nyaris bangkrut. Agak-agak masuk akal sih, soalnya toko nyokap tuh paling lengkap. Bahkan orang-orang yang biasanya mampir cuma buat tuker receh, tiba-tiba gak ada satupun yang datang. Setiap pagi, nyokap nemu abu, pasir aneh, dan bungkusan pasir yang kalau dibakar meletup-letup. Tapi nyokap makin rajin ibadah. Tetap positive thinking, gak mau balas jahat, cuma kuatin doa dan sholawat. Bertahun-tahun berlalu, gue pun sudah duduk di bangku SMA. Setelah insiden itu berlalu, malamnya nyokap mimpi ketemu ular hitam masuk toko. Dan besok harinya, nyokap lagi naik kursi buat ngambil tutup panci di atas rak piring. Tapi karena gak seimbang, akhirnya nyokap jatuh dari kursi. Sialnya, posisi jatuhnya tuh ngenain tangan yang pernah dioperasi karena cedera waktu itu. Dipanggil lah tukang pijet ke rumah. Bagian tangannya gak bisa dipijet, kayak ada penghalang. Besoknya langsung dicek ke rumah sakit dan ternyata harus dioperasi lagi. Pas sebelum operasi, nyokap minta tolong ke saudara yang bisa ngeliat hal begituan. Tapi kata saudara karena masih satu darah, jadi nggak bisa dibantu langsung. Cuma disaranin banyakin sholawat dan jangan putus doa. Dan puncaknya, baru-baru ini kakak gue mata batinnya kebuka. Dia ngeliat hal yang nggak masuk akal. Toko mama ditutup sama sosok gede, hitam, matanya menyala.
Makanya orang-orang lihat toko itu seolah tutup terus. Di dalam toko juga ada sosok lain, tapi belum teridentifikasi karena suka berubah dan berpindah-pindah. Dan lo tahu siapa dalangnya? Si Endah, manusia iri dengki yang diem-diem ngirimin sesuatu buat ngancurin usaha nyokap. Kata kakak gue, suaminya si Endah bahkan nikah sama sosok ular. Tujuannya biar bisa ngirim sihir ke toko nyokap atau ke siapapun yang dianggap saingannya, biar makin sepi dan toko dia yang rame. Dan kakak gue ngejelasin kenapa tiap nyokap jatuh, yang sakit tuh tangan yang itu-itu lagi. Karena semua adalah kiriman Endah, biar nyokap sakit berkepanjangan dan gak buka tokonya. Sakit banget emang tuh orang. Dan nyokap gak pernah balas dendam. Beliau cuman bisa berpasrah sambil terus beribadah. Dan kata kakak gue lagi, nyokap tuh dilindungin sama benteng gaib dari kakek yang dulu pernah jadi orang sakti. Bukan suling sakti ya, hehehe. Jadi, meskipun sering dikirimin, tapi nggak pernah bisa bikin targetnya gila, apalagi mati. Cuma ya, rasa sakit dan ujiannya berat banget. Setelah bertahun-tahun ngejalanin jalan kotor, si Endah dan suaminya makin gila kuasa. Toko mereka emang makin rame, tapi semua serba aneh. Kata warga, tiap malam toko mereka kayak nggak pernah tutup, tapi bukan manusia yang jaga. Dan makin hari, aura mereka makin gelap. Si Endah makin sakit-sakitan, kulitnya pucat, matanya cekung, dan rambutnya rontok parah, padahal masih muda. Balasan datang pelan-pelan kedua sejoli itu. Berawal dari suaminya yang kena batunya duluan. Suatu malam, suaminya jatuh pingsan pas lagi beresin stok barang. Langsung dibawa ke RS, tapi hasilnya nihil. Semua hasilnya normal, tapi suaminya gak bangun-bangun 4 hari. Kita sekeluarga kepalang sakit hati dan gak mau jenguk. Tapi kakak gue datang ke RS mau lihat kondisi aneh itu. Gak lama kakak pulang dari RS, dia bilang ke kita, dia bukan sakit medis, tapi dia lagi ditahan di dunia jin. Kayak tumbal yang belum lunas hutangnya. Setelah koma 40 hari gak kunjung sembuh, suaminya Endah pun dinyatakan meninggal. Mayatnya aneh, lidahnya menjulur panjang kayak ular, dan matanya gak bisa ditutup. Sedangkan Endah kehilangan semuanya yang mereka perjuangkan dengan cara kotor itu. Dan badannya pun habis, sisa tulang aja. Pesan dan pembelajaran dari kisah nyokap, kalau orang punya hati bersih, sabar, dan gak balas kejahatan orang yang dijahatin, itu next level of berpasrah diri kepada sang pencipta. Dan pertolongan akan datang dengan sendirinya. Dan ingat, doa orang yang teraniaya itu kayak pisau baru diasah alias tajam banget. Orang yang main kotor pakai hal gaib mungkin menang sesaat, tapi ujungnya bakal kena batunya sendiri. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian gak ngalamin kepahitan di hidup ini ya. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya ya. Bye-bye. Halo, kenalin nama gue Grita. Saat ini usia gue 25 tahun plus. Dan ini adalah kisah tentang keluarga gue. Alkisah nih ya, ada seorang gadis belia dan penjaga tongtong bekerja di satu perusahaan. Mereka jatuh cinta dan melangsungkan pernikahan. Mereka pun akhirnya nikah dan punya 3 anak. Ya, mereka adalah bokap nyokap gue. Gue punya 2 abang cowok, dan gue pun jadi anak terakhir cewek satu-satunya. Oke, sekarang balik lagi fokus ke ortu gue di zaman dulu. Mereka berdua sama-sama seorang HRD alias personalia di sebuah perusahaan. Ya, namanya juga seorang HRD, pasti sering ketemu orang kan? Mulai dari nyelesain masalah orang maupun masalah perusahaan. Singkat cerita, ada atasan nyokap sering tektokan soal kerjaan, pasti selalu lama banget. Ini antara ngobrolin kerjaan apa podcast ya? Nah, lama-kelamaan jadi deket deh tuh mereka. Ternyata atasan tersebut suka sama nyokap dalam menangani masalah internal maupun eksternal perusahaan. Atasannya sempat bilang ke nyokap secara random, dan terjadilah percakapan kayak gini. Bu, mau nggak sama saya? Ih, bapak, minumnya di mana? Mabuknya di sini. Saya udah punya anak 3, Pak. Kata nyokap sambil ketawa ringan seolah bercanda, biar nggak canggung-canggung amat. Namanya juga atasan ya kan?
Atasan nyokap gue masih aja ngerespon begini. Semua orang di perusahaan ini juga tahu, Bu, kalau ibu anaknya 3. Saya bisa kok menceraikan istri saya asal ibu mau sama saya. Jir lah, kata gue teh. Mau di sini tuh maksudnya dia ngajak nikah nyokap gue ya. Gue beneran gak paham bisa segila itu pemikirannya. Terus nyokap gue balas lagi deh, biar gak makin ngaco obrolannya. Bapak nih bercanda terus ya. Sambil ketawa dan jalan keluar ruangan. Waktu kejadian itu, usia abang gue yang pertama saat itu masih 6 tahun. Ya, masih anak TK lah guys. Namanya Varius. Abang yang kedua, usianya masih 3 tahun. Sementara gue pada saat itu baru 1 tahun. FYI, kita anaknya rumahan banget guys. Sampai dijagain babysitter segala. So, ya kita ini jarang keluar rumah. Kecuali nih ya, kalau ortu kita lagi libur kerja, pasti diajakin muterin komplek pakai motor. Azan maghrib berkumandang, artinya harus masuk ke dalam rumah dan tutup pintu seluruhnya rapat-rapat. Karena kepercayaan orang zaman dulu, kalau maghrib adalah waktu makhluk halus bertukar dimensi dengan manusia, sehingga mereka berkeliaran di sekitar kita dan suka menampakkan wujudnya. Tapi abang gue tetap gak mau masuk pas azan maghrib itu, dan sebelum masuk rumah, pasti selalu nangis kejer dan nunjuk-nunjuk di tempat sampah depan rumah, dan gak ngomong apa-apa. Kalau ditanya nyokap gue lihat apaan, dia cuma diem. Dikira kuis tebak-tebakan kali ya. Bentar, coba kita bayangin dulu. Kira-kira apa ya yang dilihat abang gue? Genderuwo kah? Pocong? Kuntilanak? Atau Mike Wazowski? Tahu dah. Gue yakin itu pasti serem banget. Sampai abang gue kejar sekejar-kejarnya. Dan kejadian ini bukan sekali dalam sebulan guys, melainkan hampir tiap hari. Ya, nyokap-bokap gue puyeng lah ya. Mana mereka capek habis pulang kerja, terus malah ada kejadian kayak gini. Akhirnya abang gue dibawa ke smart people, alias orang pinter. Tapi bukan Albert Einstein, apalagi Profesor Dumbledore ya. Biar gue lurusin nih. Orang pinter itu bukan dukun kayak pakai sesajen gitu. Bukan ya guys ya. Dia orang biasa, cuma emang kebetulan bisa nanganin hal kayak begitu. Usut punya usut, si orang pinter bilang kalau abang gue ketempelan sesuatu yang kebawa dari tempat kerja. Jir, kira-kira apaan ya ini pemirsa? Duk, ketempelan dari mana ya? Perasaan nyokap bokap gue gak pernah pipis atau ngomong sembarangan deh. Dan gak pernah bermasalah dengan rekan kerjanya juga. Terus si orang pinter itu bilang gini, oh ini mah emang ada yang ngirim dari tempat kerja bapak ibu. Dia suka sama si ibu, makanya dikirimin makhluk itu dan stay di depan rumah. Bejir, ini definisi cinta ditolak, dukun bertindak. Ternyata job desk utama si makhluk itu adalah bikin nyokap bokap gue supaya ribut dan pisah. Yap, nyokap dipelet. Tapi untungnya akal sehat nyokap masih jalan, jadi tidak terbuai oleh atasannya. Beruntungnya bokap nyokap kuat dengan ujian yang ada pada saat itu dan cari jalan keluarnya bareng-bareng. Tapi yang namanya hidup dan takdir, mau sekuat apapun kita menjaga, kalau Tuhan berkehendak lain mau dikata apa kan? Ujian pernikahan mereka selalu diuji dari hal-hal seperti itu, tapi masih tetap mempertahankan. Bokap gue akhirnya pindah tempat kerja. Di sini ujian pernikahan mereka terus diuji. Ini ibarat game MMORPG, isinya cuma grinding dan grinding terus sama level yang ada. Akhirnya bokap gue naik pangkat dan akan diberikan beberapa fasilitas. Pasti orang kantor tahu deh perihal benefit dan reward tersebut. Terus entah dari mana asalnya, tibalah ada perempuan gila, sebut saja Cegil, deketin bokap dan akhirnya bokap ingin menikahkannya dan ingin memadu nyokap alias pengen punya bini 2. Dalam hati gue kayak, what? Tentu perempuan mana yang mau dimadu? Nyokap gue akhirnya memilih untuk pisah. Gak apa-apa deh jadi janda, asal gak gila katanya. Tapi nyokap masih ingin kasih kesempatan bokap untuk bertobat. Nyokap mikir ini adalah ujian. Mungkin bokap lagi hilaf kali ya setelah apa yang dia dapat. Pastinya karena karir lagi naik-naiknya. Tapi sekalinya dimaafin, dia malah berbuat lagi dan lagi. Akhirnya nyokap ke orang pinter itu lagi deh. BTW dia masih temennya si bokap ya. Nah kata si orang pinter itu, bokap gue dipelet sama tuh cewek. Katanya mau dikuras hartanya. Tapi bokap menyangkal dengan alasan cinta. Ya iyalah, namanya juga dipelet. Bisa-bisanya masih pede ngomongin cinta di saat udah punya anak 3 dan istri penyabar yang kayak nyokap gue. Noh tuh, Cegil muka dempul dihapus makeupnya fix kayak grandong.
Oh iya, setahu gue sih kalau pakai pelet gitu, aslinya si penggunanya secara nggak langsung berteman sama setan. Gue sih ogah ya kemana-mana dibilang cantik karena bantuan setan. Nah, satu syarat dari orang pinter itu adalah kalau bapak mau sembuh dan terlepas dari pelet ini, jangan ketemu Cegil lagi dan jangan balas SMS dia. Kalau ketemu Cegil karena sekantor, ya cukup buang muka aja. Bokap pun akhirnya mengiyakan. Beberapa hari bokap gue bisa lakuin ini, hingga pada saat perempuan itu ngejar-ngejar terus bokap via SMS dan telepon. Akhirnya bokap gue kepincut lagi dong. Yah kocak, gitu aja tergoda lagi. Nih Cegil ngasih bokap gue 2 butir pil hitam dan nyuruh bokap untuk minum. Tujuannya pil ke-1 biar bokap nyokap berpisah dan pil kedua biar mereka jadi nikah. Akhirnya setelah diskusi panjang, nyokap memilih mengikhlaskan dan membiarkan bokap dengan pilihan barunya deh. Yap, nyokap memutuskan untuk pisah. Sebelum bercerai, nyokap diminta bokap untuk resign karena alasan jaga anak waktu itu, karena babysitter kita makin susah dan tidak terpercaya. Terus ya nyokap nurut dong untuk resign dan merelakan jabatan yang udah dia bangun sedari gadis. Setelah selang setahun, akhirnya mereka resmi bercerai secara hukum dan agama. Bayangin deh, disuruh resign buat ngurus anak. Lah situ, enak banget kalau gue pikir-pikir. Gue tahu banget nyokap gue terpukul, tapi gue yakin nyokap itu orang yang kuat. Setelah itu, nyokap bingung, gak ada pemasukan yang tetap dan anak 3 masih kecil, masih SD, perlu biaya yang gak sedikit pula untuk sekolah. Bokap gue pun berjanji di pengadilan agama untuk memberi nafkah ke anak-anak. Tapi sampai gue gini gede juga gak pernah sepeser pun dia kasih. Mau tahu kabar anaknya masih hidup atau enggaknya aja, kayaknya dia udah gak peduli deh. Jir lah, sedih banget kan? Dia namanya hidup. Kalau nggak ada ujian, ya kita nggak akan pernah naik level kan? Akhirnya nyokap memutuskan menjual rumah yang kita tempati. Ada 2 rumah dijadikan 1 dan ya lumayan lah buat biaya anak-anak sampai kuliah. Terus kita pindah ke rumah ortu nyokap gue di Garut. Tapi ya namanya jualan rumah, bukan kayak jualan es lilin mak cecep kelapa muda. Hambatan demi hambatan kita hadapi bersama. Nyokap struggle sendirian, pasti banyak hal berkecamuk di kepalanya. Tapi dia yakin Tuhan bakalan membantu dan menguatkan kita. Nyokap mulai memasarkan dari naruh spanduk di depan rumah. Karena pas tahun 2002 belum ada sosmed kan. Jadi masarinnya belum segampang zaman sekarang. Jadinya iklan via koran dan nempelin di tiang listrik gitu deh. Singkat cerita, ada ibu-ibu yang berminat beli rumah gue tanpa nawar. Gile, tajir, pol pikir nyokap. Sebut aja dia Ibu X. Ibu X ini pengen ngeliat sertifikat rumah dan nyokap gue nggak gampang percaya dong. Lalu si Ibu X bilang kalau dia udah sempet transfer via internet banking dan nunjukin HP-nya cepet banget ke nyokap. Padahal kelihatan juga kagak cuy, karena si Ibu X nggak bisa lihat sertifikat rumah kita. Keesokan harinya dia datang lagi. Tapi ada keanehan malam sebelum dia datang kedua kali. Nyokap yang biasanya tidur habis isya, jam 9-an tuh maksimal banget pokoknya. Nah, ini nyokap nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Jir, ngapa lagi nih? Akhirnya nyokap memutuskan buat nyetrika di ruangan setrikaan. Nyokap kan emang nggak bisa dingin kipas gitu ya, dan alergi debu. Pasti langsung bersin kalau kirup debu. Nah ini nyokap gue jadi bersin-bersin. Dan bersinnya nyokap gue tuh gede pol lah. Kayak bersin bapak-bapak tau gak lo? Sumpah. Sampai kedengeran 230 meter. Lo tahu tiba-tiba ada suara kaget dari sebelah kiri nyokap. Dan gak ada siapapun di situ. Suaranya berat kayak bapak-bapak tua yang kaget teriak, "Wow!" Sumpah deh. Ini diisengin apa kiriman? Secara kayak terlalu tiba-tiba aja kejadiannya. Tapi untungnya nyokap gue tuh bukan tipe yang penakut ya. Jadi lanjut lagi aja tuh nyetrika. Mumpung ada yang nemenin kali ya. Lalu keesokan harinya Bu X yang mau beli rumah datang lagi. Dia ngeliat banyak gelang emas ada di tangan nyokap. Dan random tuh si ibu bilang kalau mau beli dan ngajak ke rumah dia. Akhirnya nyokap gue diajak naik angkot dulu tuh buat ke halte bus. Terus dia pinjem HP nyokap. Ya saat itu HP-nya Nokia jadul layar kuning yang harganya nggak masuk akal mahalnya. Dan zaman dulu belum banyak orang kan yang megang HP. Nah anehnya, dia pakai HP nyokap buat nelpon temennya pas diangkot. Setelah selesai dipakai pun, HP nyokap masih tetap dipegangin sama dia. Sementara tangan satunya lagi megangin tangan nyokap. Kayak, ini maksudnya apa nih? Terus nyokap ada telepon dari keluarga. Dan HP akhirnya balik dong ke tangan nyokap.
Karena di angkutan umum padat orang, jadilah mereka terlepas. Bu X sempat minta uang 200.000. Ya pada zaman itu mungkin setara kayak 2 juta kali ya kalau sekarang. Katanya sih buat ongkos pulang ke rumahnya. Nah di sini nalar nyokap gue mulai sadar. Kok dia mau beli rumah tapi uang 200.000 aja nggak punya. Lalu beberapa hari kemudian nyokap gue akhirnya ketemu sama si orang pintar itu lagi. Dan nyokap cerita kejadian saat lagi nyetrika tengah malam sama kejadian di angkot. Kata si orang pintar itu nyokap dikirimin jin buat si ibu X lihat kegiatan nyokap biar lemah fisik dan pikirannya gampang diperdaya alias dihipnotis. Jadi keesokan harinya gampang deh tuh buat nyari celah dihipnotis. Tapi alhamdulillah semua itu aman sih. Nyokap pulang dengan selamat, tapi cuma kehilangan 200.000 aja. Dari situlah nyokap udah nggak memasarkan rumahnya untuk dijual. Padahal keinginannya cukup kuat untuk pindah dari situ, karena ada terlalu banyak kenangan yang menyakitkan buat dia. Tapi ya, yang namanya hal buruk kayak gini jauh lebih menyeramkan dan lebih menyakitkan timbang teror horor belaka. Tapi kebahagiaan yang dibangun, keharmonisan yang dijaga, sirna karena masalah guna-guna. Godaan harta, tahta, wanita itu ternyata nyata. Buat kalian di luar sana yang lagi dapet cobaan, please banget jaga iman kalian. Semoga hal buruk apapun bisa kalian lewati. Salam dari gue punya cerita. Halo Sobat Penat, kenalin gue Kalista, umur gue 19 tahun dari Blitar, Jawa Timur. Kali ini gue punya cerita mistis berkaitan sama ilmu hitam yang dialami keluarga gue. Kisah horor ini yang gak butuh penampakan, gak ada poci, apalagi Neng Kunti. Tapi tiba-tiba uang habis di tangan orang yang kita gak kenal sama sekali asal-usulnya. Jadi papa sama mama nikah di tahun 2006. Di tahun 2007 lahirlah gue. Tapi sayangnya hubungan itu nggak berjalan dengan mulus. Di tahun 2010 mereka bercerai. Tanpa merebutkan hak asuh anak, gue diasuh sama papa. Mama ada, tapi jarang banget gue ketemu dia. Paling cuma seminggu sekali, itu pun cuma beberapa jam. Gue ini anak tunggal. Sejak kecil dunia gue cuma satu, yaitu papa. Sosok papa di mata gue ini orang yang baik, terlalu baik malah. Kemanapun papa pergi, gue selalu ikut. Kita kayak dua orang yang saling bergantung satu sama lain. Tahun 2017, papa punya teman dekat yang punya hobi yang sama, yaitu miara ikan koi. Namanya Pak Nando. Mereka udah berteman lama. Tiap ada lomba ikan koi nih, mereka berdua selalu berangkat bareng, bahkan sampai keluar pulau sekaligus. Suatu hari, Pak Nando ini ngenalin temennya, namanya Pak Eko. Kata Pak Nando, Pak Eko ini lagi butuh uang 1,5 juta buat nebus uang dolarnya jadi uang rupiah. Dan nanti uang yang dipinjam Pak Eko bakal dikembaliin 2 kali lipat. Awalnya papa ragu, orang dia belum kenal banget kan. Tapi karena kasihan, jadilah papa kasih uang dengan nominal sesuai dengan yang dia minta. Dan dari situlah kepercayaan papa ke Pak Eko mulai pudar. Beberapa minggu setelahnya, Pak Eko terus-terusan hubungin papa dan minta uang tambahan. Katanya uangnya kurang buat dicairkan. Keesokan harinya, papa ditelepon lagi sama Pak Eko. Dan papa tiba-tiba langsung kirim uang. Dari nominal kecil sampai nominal yang bikin geleng-geleng. Pada saat itu, orang sekitarnya udah memperingati, udah dinasehatin. Papa juga udah bilang ke orang-orang kalau gak bakal kirim uang lagi ke Pak Eko. Tapi entah kenapa tiap Pak Eko telepon tuh papa langsung transfer aja gitu, kayak kena hipnotis. Satu persatu harta papa habis. Mobil dijual, emas digadai, tabungan kosong. Rumah besar yang kita tempatin digadein dan kita pinjam ke bank 150 juta. Bahkan ikan koi kesayangan papa dijual jauh di bawah harga pasaran. Yang orang jual 75 juta, ini papa jual 30 juta. Dan semua itu larinya ke Pak Eko. Saat itu usia menuju remaja, walaupun gue gak mengerti terlalu jauh, tapi yang gue takutin kondisi kita berada 180 derajat dari sebelumnya sampai serba pas-pasan. Gue pun nasehatin papa buat samperin sama Pak Eko langsung dan bawa pihak ketiga. Papa gak okein tuh. Akhirnya papa dengar saran gue. Papa berangkat dari Blitar ke Malang sama mantan supirnya. Karena mobil udah dijual, papa berangkat pakai mobil yang udah disewa. Papa berangkat dari pagi sampai malam hari pun gak ketemu sama Pak Eko. Perjalanan mereka gak membuahkan hasil.
Kita bener-bener lagi di titik gak punya uang sama sekali. Agustus 2019, hidup kita dihantam lagi. Suatu malam, gue sama papa lagi naik motor yang harus ngelewatin sawah. Itu perjalanan menuju kontrakan kita. Dengan kondisi jalan yang gelap karena gak ada penerangan jalan, tiba-tiba dari arah berlawanan ada motor ugal-ugalan. Gak ada lampu motornya dan melaju kencang menghampiri kita. Setelah mereka nabrak kita, dia langsung pergi gitu aja. Gue, papa, sama motor terpental berjauhan. Yang gue inget saat itu ada 2 pemuda yang mabok. Di situ gue lemes banget. Syukurlah luka gue nggak begitu parah. Tapi kondisi papa cukup memprihatinkan. Papa gue jarinya putus dan harus dioperasi 11 juta. Gue langsung ngehubungin saudara papa dan syukurnya mereka mau bantu biaya operasi papa. Setelah kejadian kecelakaan itu, papa udah gak ada uang dan pastinya udah gak ngirim uang lagi ke Pak Eko. Ya iyalah, mau ngasih apaan? Mau dikasih kolor bolong apa tuh si kampret? Dan sejak itulah papa mulai sakit aneh. Sakit perut luar biasa yang terus menerus. Udah diminumin obat anti nyeri, tapi gak ada perubahan dan malah makin sakit. Akhirnya saudara papa nyuruh berobat ke dokter. Papa dicek organ dalam dan dilakukan pemeriksaan endoskopi. Dimasukin kamera ke dalam tubuhnya buat ngeliat sakitnya apa. Hasil pemeriksaan nunjukin papa sehat, gak ada sakit apapun. November 2019, malam dimana yang gak akan gue pernah lupa seumur hidup gue. Gue yang baru sampai rumah abis jenguk tante lahiran, gue langsung masuk ke rumah dong. Pas ngucapin salam, kok gak ada balasan dari papa. Akhirnya gue samperin papa ke kamar. Ternyata papa lagi rebahan di kasurnya. Habis itu gue langsung bersih-bersih dan lanjut mau tidur kan. Tiba-tiba papa teriak dari kamarnya. Gue terbirit-birit samperin papa ke kamarnya. Dan betapa terkejutnya gue lihat banyak darah di kasur, di lantai, sampai menuju kamar mandi. Gue samperin ke kamar mandi dan di dalam ada papa. Gue lihat mulut papa juga penuh darah. Dan darahnya itu juga keluar dari anusnya. Gue panik banget. Gue pun langsung nelpon adiknya papa yang tinggalnya satu perumahan. Om gue datang malam itu dan langsung bawa papa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, papa langsung dibawa ke IGD. Di situ papa masih terus ngeluarin darah segar dari mulutnya. Dan papa terus-menerus muntah darah. Gue bingung. Padahal seminggu lalu dari rumah sakit dan dokter katanya papa sehat. Tapi kenapa kondisinya sekarang separah ini? Akhirnya dokter masukin selang lewat hidungnya buat ngambil darah dari dalam. Tapi rumah sakit itu alatnya gak lengkap. Dan rumah sakit sekitar juga gak memadai. Dan akhirnya papa dibawa ke rumah sakit ternama di kota. Di sana papa didiagnosis malaria. Badannya makin hari makin tinggal tulang sama kulit. Ditambah lagi perutnya makin membesar. Karena kondisi papa yang memprihatinkan, gue memutuskan buat cuti sekolah demi nemenin papa berobat di kota. Kondisinya gak ada perkembangan dan makin memburuk. Papa pun dirawat di UGD demi dapat penanganan intens. Tiap malam gue tidur sendirian di lorong rumah sakit. Kondisi papa gak kunjung membaik. Papa selalu ngigau dan minta untuk pulang ke rumah. Akhirnya gue berembuk sama keluarga papa dan bawa papa pulang. Pas sampai di rumah, banyak tetangga yang ngejenguk papa. Tiba-tiba ada salah satu tetangga bilang kalau papa ini kena santet. Tapi papa gue gak kenal banget orangnya. Kita pun gak ngegubris omongan tetangga itu dan nganggep kalau papa ini emang sakit. Gue pun beraktivitas seperti biasa dan ngelanjutin sekolah. Mau gak mau papa harus sendirian di rumah. Tapi om gue bilang dia akan sering lihat papa ke rumah. Suatu hari gue lagi asik nonton TV dan nyemil. Tiba-tiba ada burung hitam masuk ke rumah dong. Burung itu berputar mengelilingi ruang TV dan ngeluarin suara memekik. Diusir pun itu burung gak mau keluar-keluar. 3 hari kemudian, hari itu hari Jumat. Tepat pas gue pulang sekolah jam 12 siang, gue nengok ke kamar papa dan lihat beliau lagi tidur siang. Kayak lelap banget gitu gue ngeliatnya. Tadinya gue mau ngasih papa susu, tapi beberapa hari ini papa rewel dan susah tidur. Jadi gue biarin papa tidur dan gak ngebangunin beliau. Sore hari berlalu, kok gue lihat papa gak kunjung bangun. Om gue pun datang dan ngelihat papa masih tidur lelap banget. Sampai-sampai gaya tidurnya kayak tadi siang. Karena udah sore, gue mau ngasih makan ke papa. Tapi dibangunin kok gak gerak. Om gue bantu dudukin papa dan ngecek nadi di lehernya.
Terus kupingnya ditempel ke dada papa. Dan ternyata jantungnya dan nadinya udah gak berdetak. Om cek hidungnya pun gak ada hembusan nafas. Di situ gue sadar kalau papa udah gak ada. Dan gue kehilangan satu-satunya rumah gue. Om gue pun ngurus ini itu dan bawa almarhum papa ke rumah duka untuk dimandikan. Gue diem di kamar, sendirian di rumah, bengong dan berusaha mencerna segala sesuatu yang terjadi hari ini. Gue bener-bener sangat terpukul. Setelah papa dimakamkan, gue tinggal sama mama. Sebulan kemudian, tepat di hari Jumat, gue dapat kabar kalau Pak Nando, sahabat papa yang ngenalin si manusia benalu atau si Pak Eko itu meninggal. Entah itu suatu kebetulan atau memang sudah takdir. Sampai sekarang gue gak tahu gimana keadaan Pak Eko. Semoga dia dapat hidayah dan balasan yang setimpal jika benar ini perilakunya. Teman-teman, doain papa gue tenang di alam sana ya. Dari kisah ini gue belajar kalian harus lebih hati-hati lagi untuk kenal sama orang, apalagi ke orang yang gak dikenal. Dan jangan terlalu baik ke orang yang salah. Itu bisa ngancurin hidup. Terlepas ini ilmu hitam atau enggak, please banyakin ibadah dan kuatin iman kalian ya, supaya jadi benteng terkuat dan dijauhkan dari hal-hal mistis kayak gini. Semoga kalian gak ngalamin kepahitan hidup ini ya. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. Bye bye.